Di Asia, ada sebuah jembatan yang jauh lebih panjang dari yang bisa dibayangkan. HZMB membentang sepanjang 55 km di atas perairan terbuka, yang menjadikannya jembatan laut terpanjang di dunia. Jadi, jika sesuatu yang sebesar ini bisa melintasi perairan yang ganas, kenapa Selandia Baru nggak bisa membangun jembatan di antara dua pulau utamanya? Jaraknya hanya 22 km, dan jembatan seperti itu dapat mengubah kehidupan penduduk setempat dan wisatawan. Orang-orang bisa mengendarai mobil dari Wellington ke Picton. Gak perlu lagi naik kapal feri dan perjalanan yang berlarut-larut. Hanya satu perjalanan darat yang epik dengan pemandangan laut di kedua sisinya. Jadi, apa yang menghentikan itu? Ternyata semuanya. Membangun jembatan di sana secara teknis memungkinkan, tapi ada beberapa alasan kenapa para ahli mengatakan, mungkin jangan. Kita mulai dengan hal yang jelas, jaraknya. Pulau Utara dan Pulau Selatan dipisahkan oleh Selat Cook. Seperti yang kubilang, selat ini memiliki lebar 22 km pada titik tersempitnya. Itu memang nggak seberapa. Ditambah lagi, sudah ada jembatan HZMB yang membuktikan bahwa secara teknis memungkinkan untuk membangun jembatan di atas laut untuk menempuh jarak tersebut. Tapi kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa geografi Selandia Baru, sangatlah berbeda. Selat Cook bukanlah perairan tenang dan bersahabat. Perairan ini sangat dalam, sebagiannya berkedalaman hingga 3.000 meter. Itu seperti menempuh 7 gedung Empire State. Selat ini juga sulit dilewati dan tak bisa diprediksi. Seringkali membuat kapal terombang-ambing seperti bebek karet. Bahkan cukup banyak kapal yang karam di Selat Cook. Dan sayangnya banyak nyawa melayang. Tapi kamu nggak perlu terlalu khawatir, karena kecelakaan terburuk sudah terjadi di masa lalu. Kapal dan feri yang melintasinya kini jauh lebih aman. Meski begitu, akan sangat sulit untuk menghindari mabuk laut saat menyeberanginya. Keadaan di bawah permukaan lebih sulit lagi. Dasar laut di sana nggak rata dan nggak bisa diprediksi. Selat Cook memiliki pasang surut yang berlawanan di setiap ujungnya. Satu di mana perairan bertemu dengan Laut Tasman, dan yang lainnya bergabung dengan Samudra Pasifik. Dan keduanya nggak bergerak bersama-sama seperti yang kamu duga. Ketika air pasang tinggi di satu sisi, air surut di sisi lainnya. Sangat nggak sinkron. Jadi semua air mengalir bolak-balik melalui selat untuk menyeimbangkan, menciptakan arus yang sangat kuat dan kacau di tengahnya. Lalu cuacanya? Selat Cook nggak hanya berangin. Ini mungkin salah satu tempat paling berangin di belahan bumi selatan. Hal ini karena letaknya tepat di tengah-tengah salah satu dari 3 terowongan angin besar di Selandia Baru. Pada dasarnya, ini adalah tempat di mana angin nggak hanya datang dan pergi dengan cepat, tapi bertahan di sana, bertiup kencang hampir sepanjang tahun. Dan semua ini terjadi karena sesuatu yang disebut Roaring Forties. Itu adalah nama untuk garis lintang antara 40 dan 50 derajat di selatan Khatulistiwa, di mana angin barat yang kuat dan terus-menerus cukup umum terjadi. Gak seperti belahan bumi utara yang memiliki banyak daratan pada garis lintang ini. Belahan bumi selatan sebagian besar berupa lautan dengan sedikit daratan, seperti Pulau Selatan Selandia Baru, Tasmania, dan ujung selatan Amerika Selatan. Jadi, angin ini menjadi liar karena nggak ada yang bisa memperlambatnya dan terus bertambah cepat. Hembusan angin di sana bisa mencapai 241 km per jam. Jadi, bayangkan coba menyeberangi jembatan mengendarai mobil ketika angin terus mendorongmu. Itu bukan hanya nggak menyenangkan, tapi juga sangat berbahaya. Pengemudi bisa dengan mudah kehilangan kendali atas mobil mereka dengan angin yang mendorong ke samping. Dan tentu saja, hal itu bisa menyebabkan kecelakaan serius yang tak terhitung jumlahnya. Nah, mari kita bahas soal gempa bumi. Selandia Baru berada tepat di perbatasan 2 lempeng tektonik besar, lempeng Indo-Australia dan Pasifik. Pada dasarnya, letaknya ada di tengah-tengah zona tabrakan, dan sekitar 14.000 gempa bumi terjadi di dalam dan di sekitar negara ini setiap tahun. Dari jumlah itu, hanya sekitar 200 yang cukup kuat untuk dirasakan. Tetap saja,
membangun jembatan besar dalam kondisi seperti ini akan butuh teknik level jenius. Dengan semua hal tadi, kita bisa mengatakan bahwa ide jembatan ini nggak mungkin dilakukan. Tapi, bagaimana dengan terowongan bawah air? Ya, itu bisa saja. Ini bisa jadi solusi yang bagus. Gak ada angin, cuaca buruk, dan gempa bumi yang harus dihadapi. Dan ada banyak keuntungan lainnya juga. Pertama, akan mengurangi waktu perjalanan secara dramatis. Memangkas 3-4 jam perjalanan berlayar antara pulau utara dan pulau selatan. Perjalanan yang sama mungkin hanya memakan waktu sekitar 40 menit. Kemudian, orang-orang gak perlu khawatir dengan pembatalan dan penundaan kapal feri karena cuaca buruk. Dan yang paling penting, hal itu bisa dilakukan. Lihatlah terowongan Channel, terowongan bawah laut yang menghubungkan Inggris bagian selatan dan Prancis bagian utara. Jepang melakukan hal serupa dengan terowongan Seikan yang menghubungkan pulau Honshu dan Hokkaido. Keduanya merupakan proyek besar dengan tujuan yang hampir sama. Jadi kenapa Selandia Baru belum membangun terowongan ini? Ya karena alasan yang sama, kita semua nggak tinggal di rumah pohon mewah dengan robot pribadi. Uang. Perkiraannya bervariasi, tapi beberapa ahli menduga proyek seperti ini bisa menelan biaya antara 10 hingga 20 miliar dolar. Untuk menutupi biaya sebesar itu, mereka mungkin harus mengenakan biaya tol selama 100 tahun ke depan. Dan percayalah, biaya tol itu nggak akan murah. Pakar lain berpendapat biaya yang dibutuhkan bisa lebih dari itu, karena kita harus mempertimbangkan semua infrastruktur tambahan. Titik tersempit di Selat Cook adalah di antara Pulau Utara dan Pulau Arapawa. Itu salah satu daerah pegunungan yang panjang di Marlborough Sound yang cukup terpencil. Jadi ini bukan hanya tentang biaya jembatan atau terowongan itu sendiri, tapi juga jalan akses, sistem keselamatan, pemeliharaan, dan rencana evakuasi. Kamu nggak bisa hanya membangun terowongan bawah air yang besar tanpa perencanaan soal situasi darurat yang mungkin terjadi. Dan untuk apa sebenarnya proyek ini akan digunakan? Tentu ada banyak orang yang melakukan perjalanan antar pulau. Sekitar 1 juta penumpang menggunakan feri setiap tahunnya. Tapi itu bukan jenis lalu lintas yang membenarkan proyek infrastruktur termahal dalam sejarah negara ini. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Inggris dan Jepang memiliki terowongan bawah laut yang serupa. Tapi ada satu hal yang perlu dipertimbangkan. Inggris memiliki populasi sebesar 69 juta jiwa. Jepang memiliki lebih banyak lagi, sekitar 123 juta orang. Dan di Selandia Baru, hanya ada 5 juta penduduk untuk membiayai proyek ini. Jadi, mungkinkah mereka memiliki terowongan di bawah Selat Cook? Tentu saja. Tapi haruskah? Mungkin enggak. Kalau enggak ingin terbang, satu-satunya cara lain untuk bepergian antar pulau adalah dengan feri. Memang enggak ideal, tapi itu bisa dilakukan. Selandia Baru memiliki total 5 kapal yang mengangkut orang dan kendaraan melintasi pulau-pulau. Bagi wisatawan yang enggak terburu-buru, ini sempurna. Kamu bisa menyeberangi pulau-pulau sambil menikmati pemandangan sangat indah dan melihat marga satwa yang menakjubkan. Kamu bisa memulai perjalanan di Wellington dan langsung dari sana kamu bisa melihat pesisir pantai Pulau Utara yang berbatu-batu saat menuju ke perairan terbuka. Kamu mungkin akan melihat berbagai jenis burung laut seperti camar dan dara laut, dan saat mendekati Pulau Selatan, kamu mungkin akan melihat burung dendang laut. Jika beruntung, kamu juga bisa melihat sekilas koloni anjing laut di lepas pantai. Selama 1 jam terakhir perjalanan, kapal feri akan melambat sehingga kamu bisa menikmati perbukitan hijau dan perairan yang tenang. Kamu juga akan mendekati Queen Charlotte Sound, tempat yang terkenal dengan marga satwanya. Jadi bersiaplah melihat paus pembunuh, lumba-lumba, dan bahkan penguin. Jujur saja, menaiki feri mungkin nggak terlalu buruk.